Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penelusuran aset, pemulihan kerugian, dan perhitungan kerugian. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Puspita Surya Hayuning Tias, lalu ada Nikmatul Fauriah, lalu ada Faradila Isnada, dan yang terakhir ada M. Fajrul Naufal. Definisi penelusuran aset. Yang pertama, prosedur pelacakan aset atau dana untuk mencari asal-usul maupun keberadaannya, baik itu berada di dalam negeri atau di luar negeri. Penelusuran aset biasanya terjadi ketika ada kecurigaan atau tindakan penipuan, pencucian uang, penggelapan, dan lain-lain. Menurut BPKP, penelusuran aset merupakan suatu teknik yang digunakan oleh seorang investigator atau auditor forensik dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti transaksi keuangan atau non-keuangan berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan pelaku untuk dapat diidentifikasikan, dihitung jumlah, dapat dilakukan pemblokiran atau pembekuan atau penyitaan uang untuk pemilihan kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang tersebut. Next. Fungsi penelusuran aset. Terdapat 4 fungsi pada penelusuran aset ini, yaitu yang pertama, mendukung pembuktian unsur pasal yang dipersangkakan, yaitu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kooperasi, dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu yang kedua, memperkuat keyakinan hakim terhadap pemenunsur perbuatan tersangka dan akibat yang ditimbulkan dalam rangka pengambilan keputusan hakim. Next. Lalu yang ketiga, mengamankan aset pada proses penyidikan untuk kepentingan pembayaran uang pengganti atau denda dalam pengembalian kerugian negara diakibatkan terjadinya tindak pidana asal atau TPPU. Lalu yang keempat, memperkuat mendukung pengembangan perkara dan pengungkapan tindak pidana asal atau TPPU lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan, Mbak. Materi selanjutnya yaitu tentang sumber informasi penelusuran aset. Beberapa sumber informasi sebagai penelusuran aset yakni yang pertama, penyedia jasa keuangan, yang kedua, pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan atau PPATK. Yang ketiga, hasil penelitian akademis dan LSM. Yang keempat, persengketaan di pengadilan. Yang kelima, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang keenam, Kantor Pelayanan Informasi untuk Publik. Yang ketujuh, pembocoran informasi oleh orang dalam, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tahap penelusuran aset. Beberapa tahap dalam penelusuran aset, yakni penelaahan data awal, kemudian pengumpulan informasi atau permintaan data resmi, pengumpulan data secara mandiri, penggeledahan, dan pengumpulan informasi lainnya. Kemudian analisis dan verifikasi, pemeriksaan fisik, dan penilaian aset. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan penelusuran aset. Pelaksanaan kegiatan penelusuran aset ini dimulai dari
Yang pertama, kegiatan pelacakan aset dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup. Kemudian, kegiatan permintaan data dilakukan setelah tim mendapatkan profil lengkap tersangka, terdakwa, terpidana, dan pihak terkait. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan fisik dilakukan atas aset tidak bergerak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, atau terpidana, dan pihak-pihak terkait lainnya dengan tujuan untuk memastikan keberadaan dan penguasaan atas aset tersebut. Kemudian, kegiatan pengumpulan data mandiri dilakukan dengan cara mencari data dan informasi yang relevan dengan kegiatan pelacakan aset yang tersedia pada database baik elektronik, non-elektronik, dan jaringan informasi formal maupun informal. Selanjutnya yaitu kegiatan analisis dan verifikasi data dilakukan selama proses kegiatan pelacakan aset. Dan yang terakhir, penggeledahan dilakukan untuk memperoleh informasi terkait aset yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, atau terpidana, dan pihak-pihak terkait lainnya atas permintaan dari Satuan Tugas Penyidikan. Selanjutnya yaitu materi metode penelusuran aset, mengidentifikasi profil atau profiling tersangka dan pihak-pihak terkait, yakni yang pertama, mengidentifikasi perkiraan besaran pendapatan tersangka dan pola pengeluaran yang dilakukannya untuk memperkirakan potensi penambahan aset milik tersangka. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang atau pihak-pihak yang diduga berperan sebagai tempat tersangka menempatkan atau mengoperasionalkan hasil tindak pidana. Yang ketiga, mengidentifikasi gatekeeper yang bekerja dengan tersangka. Dan yang keempat, mengidentifikasi riwayat tempat tinggal dan riwayat pekerjaan tersangka untuk memperkirakan tempat penempatan aset tidak bergerak, berupa tanah, bangunan, atau tempat pembukaan rekening simpanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Naufal. Metode penelusuran aset. 5. Mengidentifikasi profil pihak-pihak lain terkait dengan perbuatan tersangka atas dugaan tindak pidana yang mungkin berperan dalam proses transaksi keuangan atau aliran dana dari atau kepada tersangka. 6. Melakukan pengelompokan dan pemetaan aset. Next. Metode penelusuran aset yang ketujuh yaitu melakukan penelusuran aset dengan metode yang sesuai dengan profiling para pihak dan kelompok aset yang akan dilacak. Penelusuran aset berupa harta tidak bergerak seperti tanah atau bangunan dilakukan dengan cara meminta data kepemilikan tanah atau bangunan milik tersangka dan pihak lain yang terkait kepada badan pemerintahan di wilayah tertentu dengan riwayat tempat tinggal dan pekerjaan. Penelusuran aset berupa alat transportasi dengan cara meminta data kepemilikan kendaraan milik tersangka atau pihak terkait lainnya kepada Ditelantas atau Samsat wilayah tertentu sesuai dengan riwayat tempat tinggal. Penelusuran aset berupa logam mulia dan benda bergerak lain dengan cara penggeledahan di tempat di mana berdasarkan informasi awal atau disimpan surat kepemilikan aset tersebut. Penelusuran aset berupa surat berharga dilakukan dengan cara meminta data ke PAS KSEI. Next. Penelusuran aset berupa uang tunai, deposito, tabungan, dan setara kas lain dengan cara meminta data informasi rekening milik tersangka atau pihak lain yang terkait kepada penyedia jasa keuangan atau bank untuk rekening atas nama tersangka dan PPATK untuk rekening pihak lain yang terkait, guna mendapatkan informasi intelijen mengenai STR dan profil transaksi keuangan pihak terkait untuk selanjutnya
ditindaklanjuti dalam penyelidikan TPPU sesuai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim. Next. Melakukan analisa terhadap hasil penelusuran aset. Kegiatan ini dibutuhkan untuk memperkuat dugaan keterkaitan aset dengan tindak pidana aset yang dipersangkakan. Analisa terhadap korelasi kesesuaian waktu perolehan aset dengan terjadinya tindak pidana. Analisa terhadap cara perolehan aset, misalnya terkait dengan proses pembelian aset, proses pembayaran atas pembelian aset, atau cara pembayaran, pihak yang melakukan pembayaran, asal-usul dana pembayaran, dan lain-lain. Dihubungkan keterkaitan pihak yang diduga berhubungan atau terkait tindak pidana asal yang disangkakan. Analisa terhadap rekening koran, khususnya terkait posisi saldo, pola transaksi keuangan, bukti transaksi, pihak-pihak yang terkait dengan transaksi tersebut. Next. Teknik penelusuran aset. Untuk teknik penelusuran aset terbagi menjadi dua, yaitu net worth method dan expenditure method. Yang kedua yaitu expenditure method. Next. Net worth method dan expenditure method. Kedua teknik ini digunakan untuk menentukan penghasilan kena pajak atau PKP yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT-nya. Penerapan teknik-teknik ini terus berkembang sehingga menjadi umum digunakan dalam memerangi organized crime. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya, yaitu Farah. Expenditure method merupakan defisiensi atau turunan dari net worth method yang dimanfaatkan sebagai petunjuk organis crime dan merupakan cara pembuktian tidak langsung. Expenditure method lebih cocok untuk wajib pajak yang tidak mengumpulkan harta benda tetapi mempunyai pengeluaran besar. Next. Pemulihan kerugian merupakan proses untuk mengubah aset yang sudah ditemukan pada penyelesaian aset menjadi aset untuk diserahkan kepada pihak yang dimenangkan dalam penyelesaian sengketa. Proses ini dapat terjadi di dalam maupun di luar negeri, meliputi penyelidikan atas bukti-bukti mengenai kepemilikan harta, pembukuan atau pemblokiran rekening perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta pemblokiran. Next. Dasar hukum pemulihan kerugian, yakni yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau PPTPPU. Yang kedua yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.